Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati penggagas, pengasuh, serta asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Bait Al-Quran, khususnya Abi Qurasyihab, Habib Ali dan Habib Husain, serta teman-teman yang kelihatannya sangat berbahagia. Nggak tahu ini karena HP kah atau tablet. Teman-teman sekalian, kita hidup di zaman yang serba maju. Teknologi semakin maju, benar tidak? Dulu HP ada tombolnya, Nokia. Sekarang HP yang ada tombolnya mungkin terlihat ketinggalan zaman, benar tidak? Sekarang layar sentuh. Bahkan ada yang mungkin sudah pakai isyarat. Informasi semakin cepat. Dulu mungkin berbeda tempat, maka akan semakin lama informasi itu didapat. Nah, sekarang dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik, kita bisa mendapatkan informasi itu, walaupun mungkin kalau ditempuh dengan perjalanan mobil bisa menempuh beberapa jam. Contohnya seperti minggu kemarin ketika saya membuka status WA, teman saya ada yang sedang pulang untuk acara wisudanya. Dia kuliah di UIN Kalongan. Nah, pada pukul sekitar 17.30-an dia membuat status bahwa dia mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi. Padahal dari Pekalongan sampai ke South City, Tangsel ini kalau ditempuh dengan jarak mobil mungkin 7 jam sampai 8 jam. Tetapi dengan kemajuan teknologi, salah satunya dengan cepatnya informasi, kita bisa mengetahui informasi itu dalam hitungan menit saja. Nah, tetapi dari sekian banyak kemajuan itu ada satu hal yang tidak berubah. Apa? Tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna di dunia ini. Ya, ingat, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Semaju apapun teknologi, kalau misalkan nggak ada kuota, kita nggak dapat informasinya. Ataupun perangkat yang kita gunakan error, maka teknologi itu tidak berguna. Nah, maka muncul pertanyaan, sebenarnya adakah sesuatu yang benar-benar sempurna dan bisa dijadikan sebagai pegangan hidup, bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup? Jawabannya ada, yaitu Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Dzalikal kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqina, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil 3 poin. Yang pertama tentang kesempurnaan Al-Quran. Kedua, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang ketiga, hudan lil muttaqina, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi balik lagi, karena keterbatasan waktu, kami hanya akan menyampaikan 1 poin saja, yakni kesempurnaan Al-Quran. Jadi izinkan manusia yang jauh dari kata sempurna ini untuk sedikit menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Quran. Baik, Dzalikal kitab, kita hanya akan membahas 2 kata saja dalam kultum ini. Dzalikal kitab, ada kata dzalika, yang kedua kata Al-Kitab. Dalam bahasa Arab ada istilah isim isyarah, yaitu isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu.
ini, itu. Kalau dalam bahasa Arab ada hadza, hadhihi, haula'i, ulaika atau dzalika. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ini Allah menggunakan kata dzalika. Dzalika biasanya bermakna itu. Nah, itu berarti menunjukkan sesuatu itu jauh. Nah, apa? Menurut Prof. Qurasyihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwa penggunaan kata dzalika yang bermakna itu memberikan kesan bahwa Al-Quran itu berada di level yang berbeda. Dia berada di level yang amat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh semua makhluk untuk menandingi Al-Quran. Nah, sebagai informasi bahwa Allah itu menurunkan mukjizat kepada para nabi itu sesuai dengan sesuatu yang atau peristiwa yang sedang viral di masa nabi itu. Ketika zaman Nabi Musa yang viral, yang FOMO itu tentang sihir, maka Allah banyak memberikan mukjizat kepada Nabi Musa tentang sihir. Tongkat bisa menjadi berubah menjadi ular ya. Apalagi tongkat bisa membelah laut. Kemudian pada zaman Nabi Isa yang terkenal itu tentang ilmu tabib, kedokteran, maka banyak mukjizat Nabi Isa itu tentang menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, mungkin pada zaman ini kalau misal ada nabi, bisa jadi nabinya itu mukjizatnya AI. Ya, bisa jadi karena yang sedang viral pada zaman sekarang adalah AI, bisa jadi. Nah, pada zaman Nabi Muhammad itu yang menjadi apa? Yang menjadi tanda bahwa dia orang terkenal adalah syair, keindahan bahasanya. Bahkan ada salah satu pasar yang di dalamnya ada kompetisi membuat syair, yang mana syair yang menang tersebut akan ditempel di Ka'bah. Artinya pada zaman Nabi Muhammad yang menjadi viralnya adalah syair. Maka Allah SWT menurunkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Quran, yang mana itu mukjizat yang sangat besar yang berisi tentang mukjizatnya. Salah satunya adalah keindahan bahasanya. Allah SWT beberapa kali menantang orang-orang musyrik yang tidak percaya dengan Al-Quran, menentang, falyatu bihaditsi mitslihi in kanu shadiqin. Maka datangkanlah yang semisal dengannya jika kamu tidak percaya. Pertama Allah menantang, silakan buat 30 juz seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Akhirnya Allah turunkan tantangannya di surat Hud, am yaquluna naftara qul fa'tu bi'asyri suwarim mitslihi. Maka buatlah 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata tidak bisa lagi para ahli bahasa itu. Yang terakhir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Maka datanglah 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran, baik dari segi keindahan bahasanya maupun dari isi kandungannya. Tetapi dari semua tantangan itu tidak ada yang bisa membuat dan menandingi yang semisal dengan Al-Quran. Nah, itu baru menjelaskan kata dzalika. Kemudian Al-Kitab. Kitabun di awalnya ditambah al. Kitabun bermakna buku, kitab ya. Nah, dalam tafsir Al-Misbah juga Prof. Quraisy menjelaskan bahwa al yang diletakkan pada awal kata kitabun itu memberikan makna kesempurnaan. Maka arti dari Alkitab pada surat Al-Baqarah ayat 2 adalah Al-Quran, yaitu kitab yang sempurna, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir Sya'rawi menjelaskan kata Alkitab bukan hanya sesuatu yang dihafal, tetapi sesuatu itu ditulis di atas kertas dan selalu abadi sepanjang zaman, tidak lekang oleh waktu. Oke. Selanjutnya saya ada cerita. Cerita ini bisa dibilang real atau fiktif mungkin. Ya, tapi semoga berhasil ya, semoga terjadi. Jadi ada seseorang dari Pulau Walimandar, Sulawesi Barat. Dari Sulawesi ini, saya biasa menyebutnya
Mas Yusron, Mas Yusran. Nah, Mas Yusran ini sedang jatuh hati dengan salah seorang gadis pujaannya di sini, dari Jogja. Nah, setelah yakin, Mas Yusron ini setiap malam istikharah, ya Allah, apakah dia cocok? Akhirnya setelah istikharah itu tanda hijau, lampu hijau. Akhirnya dia bilang ke perempuan ini, "Dek, saya mau melamarmu. Di mana rumahmu?" Oke. Akhirnya dikasih Sherlocknya. Sherlock, alamat pondok pesantren ini. Oke. Padahal Kang Yusran ini, Mas Yusron ini tidak pernah ke Jogja, ke tempat cewek itu. Tapi karena kemajuan teknologi itu dia berani, santai, Mas ada Google Map. Oh, santai. Akhirnya setelah Sherlock, Mas Yusron ini berangkat. Nah, tetapi Mas Yusron ini lupa bahwa dia kuotanya tinggal sedikit. Akhirnya di tengah perjalanan kuota dia habis. Yang mana asli tujuannya adalah Jogja, tetapi dia nyasar ke Banyuwangi. Maka dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran itu sebagai Google Map yang paling sempurna. Nah, hati kita adalah sinyalnya. Maka sesempurna apapun, kalau hati kita dipenuhi dengan dosa, hati kita lalai dari Allah, dan kita tidak siap menerima hidayah itu, maka sinyal hidayah menjadi lemah. Dia tidak akan sampai kepada tujuannya, yaitu mendapatkan hadiah, hidayah, atau Kang Yusron untuk sampai ke Jogja. Nah, maka dari itu kunci dari mendapatkan hidayah adalah ketakwaan, bukan karena pintar ataupun karena dia hafal Al-Quran. Tidak mesti, karena di zaman penjajahan ada salah satu orang Belanda, karena dia ingin memecah belah antara pribumi dengan kiai, dia akhirnya menghafalkan Quran dan juga menghafalkan Sahih Bukhari, tetapi tetap dia tidak masuk Islam karena dia tidak mendapatkan hidayah. Nah, maka dari itu yang menjadi refleksi diri kita adalah, sudahkah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita? Ataukah Al-Quran itu hanya kita jadikan sebagai bacaan di saat tertentu saja? Nah, karena bisa jadi Al-Qurannya sudah ada di tangan kita, tetapi petunjuknya tidak sampai ke dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan orang yang bertakwa dan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.